Shalom, sekali lagi shalom. Saudara, tema firman Tuhan yang akan sama-sama menjadi perenungan kita pada hari ini, Before Christmas, yang sama-sama akan kita renungkan berjudul Janji yang Dipenuhi. Katakan janji. Saudara, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata janji? Apakah mendengar kata janji memberikan kepada saudara pengharapan atau malah keraguan? Coba kita pikir-pikir, saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pada masa kini kita mendengar janji. Betul? Dari kecil loh sampai kita sekarang kita pasti mendengar yang namanya janji. Janji dari relasi bisnis kita, janji dari anak kita atau janji dari orang tua kita. Ada janji dari pasangan kita, amin. Mah, saya janji mah, saya akan berubah mah, enggak lagi mah. Enggak tahu entah ditepati. Pa, kemarin papa janji, kita kalau udah 5 tahun pernikahan ya pa, papa janji mau ajak mami jalan-jalan keluar kota. Jalan-jalan ke luar negeri. Sampai hari ini kok nggak ditepatin sih pa? Ada juga janji Bapak Ibu dari politisi kita. Siapa sih capres dan cawapres yang hari gini nggak ada janji? Semuanya berjanji, betul ya Bapak Ibu? Ada yang janji dana desa akan diberikan 5 miliar. Ada yang janji ada cuti melahirkan untuk bapak-bapak. Benar ya? 40 hari. Wah, banyak janji-janjinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengar dari cawapres 1, 2, dan 3 banyak sekali. Kalau mereka akan terpilih menjadi presiden maka mereka akan melaksanakan janji mereka. Saudara, sekarang saya mau tanya lagi pertanyaan pertama tadi. Apakah mendengar kata janji membuat kita jadi berpengharapan atau malah ada keraguan? Coba saya tanya Andre. Dengar kata janji, ada pengharapan atau ada keraguan di situ? Hah? Amin, anak Tuhan beri tepuk tangan. Ada pengharapan. Fufu, pengharapan atau keraguan? Pengharapan. Anak Tuhan lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak boleh bohong. Bahwa janji pada masa kini mungkin, ya kata janji itu seringkali membawa kita kepada lebih banyak kekecewaan daripada pengharapan. Lebih banyak luka daripada kekuatan. Ya mungkin itu yang tidak kita sampaikan. Namun tahukah saudara, Natal adalah sebuah cerita mengenai pemenuhan janji. Sekali lagi, Natal adalah sebuah cerita mengenai pemenuhan janji. Ada seorang pribadi yaitu Allah kita sendiri, kalau dicatat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 Bapak Ibu. Janji itu dibuat sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu tertulis dalam kitab Yesaya, kita akan buka sama-sama. Yesaya 7 ayat 13 sampai 14. Yesaya pasal 7 ayat 13 sampai 14. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud.
Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan ia Immanuel. Janji yang Allah buat ini 700 tahun yang lalu. Saya tanya Bapak Ibu, apakah Tuhan penuhi? Tuhan penuhi? Amin. Singkat cerita, kita tahu semua, setelah 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir dan kemudian Tuhan memenuhi janjinya dengan peristiwa Natal yang kita rayakan setiap bulan Desember. Apa itu Natal Bapak Ibu? Kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan tepati janjinya. Tuhan gak hanya omong kosong, saudara. Sejenak, mari kita pikirkan hal ini. Terkadang sebuah janji bisa menjadi tidak dipenuhi oleh seseorang itu karena dua faktor. Yang pertama, saudara, ia tidak mampu memenuhi janji walaupun ia sebenarnya mau. Saya punya keinginan, tapi saya nggak mampu memenuhi. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ada seorang keluarga yang janji mau membiayai kuliah ponakannya. Tetapi tiba-tiba usaha bisnis mereka drop dan hancur. Saudara, keluarga tersebut pada akhirnya tidak dapat memenuhi janji mereka. Padahal mereka sebenarnya sangat mau melakukannya. Apa yang membuat mereka tidak mampu melakukan? Karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Padahal sangat mau, rindu menolong ponakannya, tapi tidak mampu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, seseorang bisa tidak menepati janjinya karena ia tidak mau memenuhi janji tersebut, walaupun sebenarnya ia mampu. Ini kebalikannya. Dia sebenarnya nggak mau, padahal sebenarnya orang ini mampu. Ya, orang-orang ini Bapak Ibu hanya memberikan janji palsu manis, tapi sebenarnya tidak ada niat untuk menepati janjinya. Bisa jadi mungkin kalau dia dicontohkan seperti keluarga tadi yang sebelumnya, pelit. Bisa jadi dia sebenarnya tidak senang dengan kita, hanya dia mau berjanji saja. Mungkin dia berjanji hanya sebatas basa-basi. Ada orang janji basa-basi banyak. Basa-basi aja, yang penting ngomong aja manis-manis. Tapi apa Bapak Ibu? Jambu, janjimu busuk, busuk, busuk. Ada lagunya itu. Itu ada dua hal. Tapi bagaimana dengan Allah kita di dalam Kristus? Apakah ia mampu? Apakah ia mau memenuhi janji-janjinya? Saudara, kita sama-sama akan buka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah ia mampu? Apakah ia mau melakukan janji-janjinya? Kita buka firman Tuhan 2 Korintus 1 ayat 20. Yang sudah mendapatkan katakan amin. 2 Korintus ya Bapak Ibu, bukan 1 Korintus. Karena itu ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya dia amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi saya baca bagi kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan namanya. Saudara, di situ ada kalimat pertama dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu artinya Yesus mau dan Yesus mampu. Amin. Yesus mau dan Yesus mampu memenuhi janji-janjinya. Bahkan kalau kita baca di Ayub 5
ayat 9, bahkan di Mazmur 17 ayat 7 saya baca bagi kita semua. Bahkan Yesus mampu memenuhi janjinya secara ajaib karena dia adalah Allah yang perbuatannya ajaib. Bahkan kasih setianya ajaib, sungguh luar biasa. Kita sebenarnya menyadari kita ini sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih setia Tuhan. Betul? Kita mungkin bisa merasa kita seharusnya sudah dibuang oleh Tuhan karena perbuatan kita, karena ketidaksetiaan kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membuang kita. Kasih setianya yang kita rasakan ajaib tetap dinyatakan kepada kita. Sungguh bersyukur punya Allah yang bukan cuma sanggup, tetapi juga mau. Kita lanjut ke ayat yang kedua, Bapak Ibu. Di situ ada tertulis, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Saudara, artinya amin. Kita yakin, kita pasti, sungguh dan benar. Maka yakinlah bahwa di dalam Tuhan, Yesus tidak ada kata yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan penuhi janji besok. Mudah-mudahan tahun depan Tuhan dengarkan doa saja. Tidak, yang kita katakan dalam setiap doa dan janji yang Tuhan utarakan. Kita katakan amin. Katakan amin. Yakin saudara. Kalau kita lihat dari pengalaman di masa lalu, lihat track record Tuhan saudara. Kita sudah khotbahkan ini di bulan Juli 2023. Di situ the same God. Allah yang disembah oleh Nuh, Allah yang disembah oleh Abraham, Musa dan Daud itu melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa kepada orang-orang ini yang saya sebutkan. Dan apa yang Allah pernah mampu lakukan dulu, sekarang juga dia mampu lakukan. Amin. Namun ini sebuah kebenaran penting tentang janji. Bentuk atau cara pemenuhan janji tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau rencanakan. Atau bisa jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah menggenapi janjinya tetapi kita tidak sadar. Saya kasih contoh. Saudara tahu Lazarus? Lazarus tahu? Kita waktu sekolah minggu sering dengar kisah tentang Lazarus. Yang kebayang waktu anak-anak sekolah minggu, kebayangnya foto mumi, ya Lazarus. Ya. Saudara, pada saat itu Maria mengharapkan dia dari yang sakit menjadi sembuh, namun malah meninggal kalau kita lihat. Tetapi Tuhan melakukan keajaiban karena Yesus, Lazarus bangkit. Seringkali kita hanya membayangkan peristiwa Lazarus bangkit, hore! Tuhan sudah melakukan keajaibannya. Lazarus bangkit. Wah, sukacita besar terjadi di sana. Namun kalau kita ingat, sebelum sukacita besar itu terjadi, ada yang terjadi Bapak Ibu. Sebelum Lazarus diharapkan sembuh, malah meninggal, maka sebelum sampai ke sukacita besar yang dirasakan Maria, Maria adalah saudaranya. Dia melewati masa-masa ini. Maria melewati lebih dahulu yang namanya mengalami sedih, berkabung, duka cita sebelum kebangkitan. Maria melewati lebih dahulu mengalami kekecewaan. Apa yang dia doakan, apa yang dia harapkan tampak tidak jadi kenyataan. Itu sebelum Lazarus dibangkitkan ya. Dia sudah mengalami masa-masa yang pahit, masa-masa yang, wah Tuhan di mana? Kok Tuhan gak datang? Saya berharap ini saudara saya disembuhkan. Maria mengalami keraguan. Ada keraguan iman di situ Bapak Ibu. Karena ada waktu menunggu. Yesus tidak datang-datang. Pada waktu Tuhan Yesus datang,
Itu ceritanya Lazarus sudah meninggal. Maria datang, Tuhan, Engkau terlalu terlambat. Di mana saja Tuhan? Kami berharap saudara kami ini bisa sembuh dari penyakitnya. Lihat yang terjadi. Saudara kami malah meninggal. Tapi Tuhan menjawab begitu bijak, saudara. Tuhan justru menyatakan keajaiban yang jauh lebih besar. Hebat ya kalau ada orang meninggal bisa bangkit. Amin. Kalau orang yang sakit sembuh itu sudah biasa kita dengar, betul. Tapi kalau ada orang yang meninggal kemudian dibangkitkan itu luar biasa. Dan ini rencana yang Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan saudara keluarga ini. Bahwa saya akan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Ingat, mungkin itu tidak seperti yang kita bayangkan dan mungkin itu tidak seperti yang kita rencanakan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya dengan caranya yang ajaib. Saudara, bukankah memang betul bahwa ketika kita bicara soal janji, itu selalu bicara soal menunggu. Amin. Siapa yang hari-hari ini menunggu sebuah janji itu bisa ditepati? Apakah itu dari suami, dari teman, dari relasi, dari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di saat kita menunggu janji Tuhan digenapi? Apa yang harus kita lakukan saat Tuhan tampak diam selama kita menunggu? Ingat loh, Maria sudah merasakan ini. Di Alkitab, anak Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dia mengalami masa-masa menunggu. Tuhan tampak diam, tidak bertindak dengan cepat. Dan bicara soal perjanjian lama, saudara. Yang bahwa Yesus sebagai Immanuel akan hadir. Kita harus tahu bahwa di tengah-tengah ini Bapak Ibu, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Di tengah-tengah ini ada 400 tahun. 400 tahun. Waktu kami dulu di teologi, kami belajar bahwa 400 tahun ini disebut dengan masa kegelapan. Masa kegelapan artinya apa? Tuhan terasa diam, di mana Allah tampak diam Bapak Ibu. Tidak ada kehadirannya, tidak terdengar suaranya. Tidak ada nabi, raja yang diutus Tuhan bersama dengan mereka. Menyertai mereka, berbicara kepada mereka pada masa itu. Masa ini cukup lama dan sejujurnya sangat lama. Saya tanya Bapak Ibu, 400 tahun masa kegelapan. Lama gak 400 tahun? Lama banget. Lama banget Tuhan diam seperti tidak berbicara. Ini masa kegelapan artinya pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu di situ Tuhan sering berbicara. Ada nabinya ya, ada hakim-hakim dan lain sebagainya. Di situ Tuhan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Bahkan ada yang Tuhan berbicara langsung kepada umatnya. Tetapi di tengah-tengah ini sama sekali Tuhan diam. Walaupun Tuhan izinkan kondisi ini terjadi, saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah kemudian Tuhan tidak menepati janjinya? Tuhan menepati janjinya, dia datang dalam perjanjian yang baru. Tuhan diam bukan berarti tidak hadir. Janji lama ditepati bukan berarti tidak ditepati. Sekali lagi karena melewati masa kegelapan selama 400 tahun itu. Janji Immanuel tetap dipenuhi. Dan tentu kita perlu memeriksa saudara. Lama ditepati dan tidak ditepati apakah juga mungkin karena kita salah mengenai janji Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya janji Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan janjikan? Amin. Apakah kita sudah tahu betul janji Tuhan itu seperti apa? Selain mengenai kedatangan juru selamat begitu banyak janji Tuhan di Alkitab. Apakah kita sudah baca firman tentang janji-janji Tuhan tidak sekedar mengamini apa yang pendeta terkenal katakan di media sosial.
Wah, banyak nih sekarang di short, IG, hamba-hamba Tuhan kan dipotong-potong tuh khotbahnya. Jangan hanya, wah bener nih hamba Tuhan ini ngomong, ku amin ke langsung. Tidak Bapak Ibu, cek dulu baik-baik dalam firman Tuhan. Tidak semua loh, tidak semua yang hamba-hamba Tuhan mungkin terkenal, yang kita ikuti dan lain sebagainya, itu benar-benar berdasarkan dengan firman Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah hidup anak Tuhan akan selalu lancar? Ada loh hamba Tuhan yang bilang begitu. Jangan salah. Apakah hidup orang Kristen pasti selalu sukses? Sukses, sukses, jaya. Ada itu. Contoh lihat. Hidup anak Tuhan selalu sehat, tidak ada sakit penyakit. Saudara, kalau sampai tidak lancar, kalau sampai tidak sukses, kalau sampai tidak sehat. Ada yang berkata, nah pasti karena kamu sudah berbuat dosa. Pasti kamu tidak memberikan persepuluhan. Ada hamba Tuhan, yang berkata seperti itu. Tapi betulkah demikian? Jangan pikir bahwa itu adalah janji Tuhan yang saya sebutkan tadi. Padahal bukan, tidak ada dasar firman Tuhannya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi Bapak Ibu. Yesaya 7 ayat 13 sampai 14. Pesan firman Tuhan ya. Jadi Yesaya memberitahukan kepadanya, jadi dengarkanlah hal ini hai keluarga Daud. Sudah adalah buruk bahwa engkau membuat orang-orang lelah dengan iman Anda yang malu-malu dan munafik. Tetapi sekarang engkau membuat Tuhan lelah. Jadi Allah akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Perhatikan ini. Seorang gadis yang masih perawan yang akan mengandung. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Immanuel kepadanya. Saudara, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa iman kita itu dapat melelahkan. Baik bagi orang lain maupun bagi Tuhan. Melelahkan dalam arti mungkin terlihat malas-malasan, iman kita bisa maju mundur saat masa tunggu ya akan janji Tuhan. Bisa menguji kesabaran, bisa membuat kita jengkel dan kesal. Karena mungkin kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada janji-janji Tuhan bagi kita. Mungkin secara lisan kita percaya, secara kata-kata kita percaya, tetapi tingkah laku kita sebaliknya Bapak Ibu. Kita berlaku munafik. Sering terjadi. Banyak anak-anak Tuhan, aku amin, aku amin, aku amin dengan janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia masih tidak percaya sebenarnya, dia masih khawatir. Saudara dikasih oleh Tuhan, merayakan Natal adalah sebuah momen penting dalam penyembahan kita kepada Allah. Di mana kita bisa kembali sungguh percaya dengan teguh akan Tuhan yang berjanji dan mau serta mampu menepatinya. Saya katakan ini Bapak Ibu. Kalau janji akan Immanuel saja dipenuhi, padahal janji itu paling sulit, paling mustahil untuk dipenuhi. Apalagi janji-janji lain. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah janji kedatangan juru selamat ke dalam dunia itu adalah janji yang kecil atau yang besar? Sangat besar. Mungkin secara logika kita bagaimana seorang Allah itu datang ke dunia dan menjadi manusia. Bahkan kalau dikatakan pada janji-janji berikutnya, dia akan mati dan akan bangkit. Janji yang begitu besar, janji yang kelihatan mustahil. Tidak ada di agama-agama lain Bapak Ibu. Hanya di sini. Seorang Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dan datang untuk menjadi juru selamat. Itu sebuah janji yang luar biasa. Selain janji untuk memberikan Immanuel, Tuhan juga banyak memiliki janji-janji dalam Alkitab. Saat kita bergumul dalam masalah keuangan, pegang ayat ini Bapak Ibu.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pada hatimu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan amin. Jika kita harus memilih antara pelayanan dan tidak pelayanan, ingat firman ini Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saat kita memiliki kebutuhan, pegang firman Tuhan ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku dan kamu akan menerimanya. Amin. Saat kita ragu-ragu apakah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita kembali, baca ayat ini Bapak Ibu. Pegang ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan berkata ketika kita buat dosa, sudah aku gak mau datang ke gereja, sudah aku gak mau pelayanan, aku tidak layak. Baca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan saat kita merasa putus asa dan tidak ada jalan keluar, pegang ayat ini Bapak Ibu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kita yang punya janji yang luar biasa. Dan dapati itu Tuhan penuhi dalam kehidupan kita. Tuhan seringkali bahkan sudah memberikan jalan keluar, mempersiapkan kita sebelum masalah itu datang. Maka Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh percaya. Saya cerita sedikit, ada seorang anak Tuhan yang pada waktu itu dia karirnya lagi naik, gajinya lagi bagus-bagusnya. Tapi pada saat yang bersamaan dia menerima kabar buruk. Orang tuanya sakit Bapak Ibu. Ya, sampai pada akhirnya dia sadar, dia merasa kecewa kepada Tuhan karena kok di saat aku karirnya lagi bagus tapi kok orang tua aku sakit. Dia merasa kecewa, dia merasa tidak disertai oleh Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak memberkati dirinya sampai pada akhirnya dia sadar bahwa ternyata justru pas bahwa ketika karirnya sedang naik, gajinya sedang naik, keuangannya lebih baik Bapak Ibu. Maka ketika orang tuanya mengalami sakit, dia jadi siap merawat orang tuanya. Jadi segala sesuatu itu ada maksudnya Tuhan. Kalau orang tuanya sakit dan dia secara ekonomi belum siap, pasti dia akan lebih susah. Dan mungkin orang tuanya juga akan kepikiran, akan khawatir. Justru kali ini dia melihat bahwa betapa baiknya Tuhan dalam dirinya sendiri dan juga kepada orang tuanya. Saudara, seringkali kita hanya perlu memiliki pandangan yang luas. Karena percaya bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu baik. Maka meski saat ini kita sedang melewati masa-masa sulit, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan dan bahkan sudah memberikan jalan keluar dan kekuatan yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit. Mari Bapak Ibu, dalam Natal tahun ini kita semakin memperdalam penyembahan kepada Tuhan. Karena kita bisa percaya kepada Tuhan dan semua janji-janjinya. Kita bisa memberikan
Kita bisa pegang teguh percaya kepada Tuhan yang adalah seorang pemegang janji. Natal memberi kepada kita bukti bahwa kita bisa dengan teguh percaya kepada Tuhan yang adalah seorang pemegang janji. A promise keeper. Ya Bapak Ibu. Percayalah kita dengan seluruh janji firman Tuhan ini. Sekali lagi, kalau janji Immanuel saja dipenuhi, padahal merupakan janji yang paling sulit, janji yang paling mustahil ditepati. Apalagi janji-janji yang lain, Tuhan pasti penuhi. Tuhan pasti selalu mau dan mampu memenuhi janji-janjinya juga kepada kita pada hari ini. Amin. Kita pegangi janji Tuhan. Kita pegangi janji Tuhan dan kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Memasuki Natal ini Tuhan, ajar kami mengingat bahwa Natal adalah pemenuhan janji Tuhan. Bagaimana janji yang di zaman perjanjian lama Engkau katakan dan Engkau penuhi Tuhan. Engkau tepati Tuhan, walaupun kami menyadari bahwa sering kali kami akan mengalami yang namanya masa tunggu, masa sulit. Yang mungkin sering kali membuat iman kami ragu kepada Tuhan. Tapi kami kembali diingatkan Tuhan, kami kembali dikuatkan bahwa pengharapan itu nyata di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kembali menguatkan kami Tuhan. Kembali mengingatkan kami supaya kami terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.